Pada Minggu Rogate ini, terimalah salam kami. Selamat hari Minggu buat kita semua. Selamat hari Minggu. Marilah kita memusatkan hati dan pikiran kita untuk beribadah kepada Tuhan. Mari berdoa dalam hati kita masing-masing. Amin. Tapuji jalata soba matuhata, marhite ende nomor 654 ayat sada dohot ayat 2, marpung sude. Ayat 2 jongjong maruas. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Beritahukanlah dengan sorak-sorai dan kabarkanlah hal ini. Siarkanlah itu sampai ke ujung bumi. Katakanlah, Tuhan telah menebus Yakub, hambanya. Bersorak-sorailah bagi Tuhan Allah, hai seluruh bumi. Mazmurkanlah kemuliaan namanya. Muliakanlah dia dengan puji-pujian. Haleluya. 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 Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa, hanya karena kasih-Mu, kami sekarang dapat berkumpul dan berdoa kepadamu. Dalam firman-Mu, Engkau berjanji bahwa di mana ada 2 atau 3 orang berkumpul dalam nama-Mu, di situ Engkau ada, di tengah-tengah mereka. Ya Tuhan, genapilah janji-Mu, dengarlah doa permohonan kami ini. Berilah kami hidup yang layak dan pengetahuan akan kebenaran-Mu, serta pengharapan akan hidup yang layak di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bernyanyi dari buku nomor 249 ayat 1. Kita
Hukum Taurat, hukum Tuhan yang ditetapkan bagi kita dalam minggu ini tertulis dalam Roma 12 ayat 12. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Demikian hukum Tuhan, marilah kita meminta kekuatan dari Allah untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk melakukan sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Marede mahita, sian bukuende nomor 410 sada ayat 2, nang pirara dosamu. Laos jongjong mahita. Marilah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa kita. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa dan Maha Benar, pengasih dan penyayang, bermurah hatilah Engkau ya Tuhan terhadap kami. Kiranya Tuhan berkenan mengampuni segala dosa dan kejahatan kami. Tiada yang lain yang dapat menjadi pelindung dan penyelamat kami, selain dari kasih sayang dan pembenaran-Mu yang tunggal. Karena itu, karuniakanlah kami ketenangan dan penghiburan di dalam pengorbanan anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Dengarkanlah dan terimalah janji Tuhan tentang pengampunan dosa-dosa kita. Demikianlah firman Tuhan. Tetapi engkau mendapati aku dengan dosamu, engkau menyusahi aku dengan kesalahanmu. Akulah dia yang menghapus dosa pemberontakanmu oleh karena aku sendiri, dan aku tidak mengingat-ingat dosamu. Amin. Marede mahita, sian bukuende nomor 490. Pasu-pasu toso
Marilah mendengar firman Tuhan yang ditetapkan pada Minggu Rogate ini, tertulis dalam Injil Lukas 18 ayat 1 sampai 8. Demikian firman Tuhan. Yesus mengatakan suatu perumpamaan kepada mereka untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Dalam sebuah kota ada seorang hakim yang tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun. Dan di kota itu ada seorang janda yang selalu datang kepada hakim itu dan berkata, "Belalah aku terhadap lawanku." Beberapa waktu lamanya hakim itu menolak. Tetapi kemudian ia berkata dalam hatinya, "Walaupun aku tidak takut akan Allah dan tidak menghormati siapapun, namun karena janda ini menyusahkan aku, baiklah aku membenarkan dia, supaya jangan terus saja ia datang dan akhirnya menyerang aku." Kata Tuhan, camkanlah apa yang dikatakan hakim yang lalim itu. Tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya? Dan adakah ia mengulur-ulur waktu sebelum menolong mereka? Aku berkata kepadamu, ia akan segera membenarkan mereka. Akan tetapi, jika manusia itu datang, adakah ia mendapati iman di bumi? Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Bernyanyi dari nomor 814. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita. Sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut.
pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana ia akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya suatu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Amin. Kita akan membaca warta jemaat Minggu tanggal 17 Mei 2020. Pendeta majelis bersama dengan jemaat mengucapkan selamat ulang tahun kelahiran dan ulang tahun pernikahan kepada seluruh jemaat mulai dari tanggal 11 Mei sampai dengan 17 Mei 2020. Kiranya Tuhan Yesus memberkati dan memberikan umur panjang. Nama minggu kita hari ini adalah Minggu Rogate. Maksudnya adalah berdoa. Topik doa ucapan syukur. Pertama, anak lahir. Jumat tanggal 1 Mei 2020 telah dikaruniakan Tuhan seorang putra di keluarga Hengki Simatupang, Rina Borusialagan, wilayah 5. Ibu dan anak dalam keadaan sehat. Selasa 12 Mei 2020 telah dikaruniakan Tuhan seorang putra di keluarga Hendra Edwin Simajuntak SE, Pesta N Lumbantobing SS, wilayah 1. Ibu dan anak dalam keadaan sehat. Gereja mengucapkan selamat atas kelahiran anak. Kedua, jemaat baru. Mulai hari ini telah diterima sebagai anggota jemaat HKBP Kebun Jeruk, yakni keluarga Donald Edward Sihaan, Nania Aprilia, bersama 2 anak mereka. Buku induk nomor 1830. Pindahan dari HKBP Resort Balige, alamat Jalan Swadaya RT 3 RW 4 Pondok Surya Ciledug, wilayah 9. Keluarga baru Rionaldi Sitorus Desiana Borusitompul, buku induk nomor 1831, alamat di Jalan Kampung Baru RT 8 RW 10 nomor 41 Kembangan Utara, wilayah 5. Gereja mengucapkan selamat datang di HKBP Kebun Jeruk. Jemaat pindah. Mulai hari ini telah pindah keanggotaan jemaat, yakni keluarga Charles Roy S. Tambunan ST, Kristal Borupakpahan, dengan 3 anak mereka dari wilayah 10. Pindah ke HKBP Rawamangun Resort Rawamangun. Mulak Tubona Pasogit, keluarga Abner Freddy Sitinjak AMD, Boru Siringo-Ringo SE, Alani Monding Amung Nasida. 4. Perayaan peringatan kenaikan Tuhan Yesus Kristus. Kamis tanggal 21 Mei 2020 pukul 10.00 WIB. Pada perayaan peringatan kenaikan Tuhan Yesus Kristus diadakan ibadah online secara live streaming melalui YouTube HKBP Kebun Jeruk. Pemberitahuan diinformasikan kepada jemaat HKBP Kebun Jeruk untuk persembahan minggu, persembahan pertangyangan, pilihan tahun, dan ucapan syukur dapat ditransfer ke rekening Huria Bank Mandiri nomor rekening 1180007752305 atas nama Budiman Sihombing atau melalui Sintua wilayah masing-masing. Untuk warta jemaat lain, jemaat yang sakit, laporan keuangan gereja, dan laporan keuangan tim tanggap bencana HKBP Kebun Jeruk dapat dilihat pada warta yang telah dibagikan atau di-share oleh Sintua wilayah. Demikianlah warta jemaat untuk kita pada minggu ini. Tuhan Yesus memberkati.
Bernyanyi dari nomor 815 ayat 1 dan ayat 3, indahnya saat yang teduh uli di dotiki nahohom, sekaligus persembahan ke 1A dan 1B. Indahnya saat yang teduh di hadirat-Nya yang kudus, Bapa setia selalu, Dia terima permohonanku. Damai sejahtera yang melampaui segala akal budi, kiranya memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Kristus Yesus, firman Tuhan yang menjadi khotbah bagi kita dalam ibadah minggu ini, Minggu Rogate, tertulis dalam kitab 1 Tawarikh pasal 17 dimulai dari ayat 16 hingga ayat 27. Kami bacakan di dalam nama Tuhan. Lalu masuklah Raja Daud ke dalam, kemudian duduklah ia di hadapan Tuhan sambil berkata, "Siapakah aku ini, ya Tuhan Allah? Dan siapakah keluargaku, sehingga Engkau membawa aku sampai sedemikian ini? Dan hal ini masih kurang di mata-Mu, ya Allah. Sebab itu Engkau telah berfirman juga tentang keluarga hamba-Mu ini dalam masa yang masih jauh, dan telah memperlihatkan kepadaku serentetan manusia yang akan datang, ya Tuhan Allah. Apakah lagi yang dapat ditambahkan Daud kepadamu dalam hal Engkau memuliakan hamba-Mu ini? Bukankah Engkau yang mengenal hamba-Mu ini, ya Tuhan? Oleh karena hamba-Mu ini dan menurut hati-Mu, Engkau telah melakukan segala perkara yang besar ini dengan memberitahukan segala perkara yang besar itu. Ya Tuhan,
Tidak ada yang sama seperti Engkau, dan tidak ada Allah selain Engkau, menurut segala yang kami tangkap dengan telinga kami. Dan bangsa manakah di bumi seperti umat-Mu Israel, yang Allahnya pergi membebaskannya menjadi umatnya untuk mendapat nama bagi-Mu, dengan perbuatan-perbuatan yang besar dan dahsyat, dan dengan menghalau bangsa-bangsa dari depan umat-Mu yang telah Kau bebaskan dari Mesir. Engkau telah membuat umat-Mu Israel menjadi umat-Mu untuk selama-lamanya, dan Engkau ya Tuhan menjadi Allah mereka. Dan sekarang ya Tuhan, diteguhkanlah untuk selama-lamanya janji yang Kau ucapkan mengenai hamba-Mu ini dan mengenai keluarganya, dan lakukanlah seperti yang Kau janjikan itu. Maka nama-Mu akan menjadi teguh dan besar untuk selama-lamanya, sehingga orang berkata, Tuhan semesta alam, Allah Israel adalah Allah bagi orang Israel. Maka keluarga hamba-Mu Daud akan tetap kokoh di hadapan-Mu. Sebab Engkau ya Allahku telah menyatakan kepada hamba-Mu ini bahwa Engkau akan membangun keturunan baginya. Itulah sebabnya hamba-Mu ini telah memberanikan diri untuk memanjatkan doa ke hadapan-Mu. Oleh sebab itu ya Tuhan, Engkaulah Allah dan telah menjanjikan perkara yang baik ini kepada hamba-Mu. Kiranya Engkau sekarang berkenan memberkati keluarga hamba-Mu ini, supaya tetap ada di hadapan-Mu untuk selama-lamanya. Sebab apa yang Engkau berkati ya Tuhan, diberkati untuk selama-lamanya. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Kristus Yesus, yang beribadah di rumah kita masing-masing, sebelum saya menghantarkan kita sampai lebih dalam lagi memahami firman Tuhan hari ini, di Minggu Rogate ini ada sepenggal lagu rohani yang sering kita dengar dan mungkin saja sering kita nyanyikan, yang bisa menghantarkan kita untuk mengerti dan memahami isi khotbah hari ini. Siapakah aku ini Tuhan, jadi biji mata-Mu, dengan apa kan ku balas Tuhan selain puji dan sembah Kau, selain puji dan sembah Kau. Mungkin mari kita sama-sama menyanyikan bersama-sama hanya sepenggal lagu itu. Kita bersama-sama nyanyikan. Siapakah aku ini Tuhan, jadi biji mata-Mu, dengan apa kan ku balas Tuhan selain puji dan sembah Kau, selain puji dan sembah Kau. Saudaraku, perenungan yang paling utama yang harus kita lakukan sebelum kita lebih jauh masuk ke dalam firman Tuhan hari ini, di Minggu Rogate ini, pertanyaan yang pertama sekali harus kita renungkan, siapakah kita ini? Siapakah diri kita sehingga kita layak di hadapan Tuhan?
sehingga kita layak disebut anak-anaknya, sehingga kita layak datang ke pelataran Tuhan. Adakah di antara kita mau berkata, saya adalah orang benar? Adakah di antara kita yang mau berkata, saya adalah orang yang paling kudus? Semua kita adalah orang-orang yang hidup dalam kesalahan. Semua kita adalah orang-orang yang bercela. Tidak ada di antara kita yang tidak pernah berbuat dosa. Semua kita pasti pernah melakukan kelaliman dalam kehidupan ini. Akan tetapi kita dilayakkan masuk ke pelataran Tuhan. Kita dilayakkan menjadi anak-anak Tuhan. Kita dilayakkan menjadi pewaris kerajaan sorga. Kita diberi kesempatan, kita diberikan anugerah yang luar biasa yang dari Allah Bapa melalui darah anaknya Tuhan kita Yesus Kristus, sehingga kita memperoleh tempat di sisinya. Lalu saudaraku, jika kita adalah orang-orang yang diberi kesempatan, jika kita adalah orang-orang yang sudah diangkat, jika kita adalah orang-orang yang sudah dilayakkan keluar dari lumpur dosa itu, keluar dari genggaman kehidupan hamba dunia ini, apakah yang kita harus lakukan? Apakah kita menjadi orang-orang yang hanya berpangku tangan saja? Atau jangan-jangan ada di antara kita yang menjadi orang-orang yang sombong, orang-orang sombong rohani sebagai anak-anak Tuhan. Melalui firman Tuhan hari ini kita diingatkan, kita hanya patut bersyukur. Kita diminta untuk senantiasa menyembah dan memuji Tuhan. Kita disuruh, diperintahkan memuji Tuhan yang telah membebaskan kita. Ikon manoktok kita memuji debata di bagasan Tuhan Yesus Kristus, di bagasan haserepon, asa merperbui, dungi tarida mai di pangulaon, di saluhut gulmit ningolutta. Mari setiap orang mengubah hidupnya dan memperkenankan perkataan Tuhan mengubah pikiran kita. Molotaloas debata mengubah, memperbaharui pola pikir kita melalui firman-Nya. Maka firman itu akan bertumbuh dan berbuah di dalam hati kita. Dungi tarida maitu akkana humaliyang marhite hite pabahenan marhite hite gulmit ningolutta ganup marsada-sada. Saudaraku, siapakah kita yang tidak pernah mendengar kisah Daud? Seorang tokoh yang begitu terkenal di dalam Alkitab kita. Daud seorang anak bungsu Isai yang masa mudanya dia habiskan di padang menggembalakan ternak domba ayahnya. Daud benar-benar berasal dari orang biasa. Daud benar-benar datang dari keluarga yang tidak begitu terpandang. Daud datang dari keluarga yang tidak mewah, yang tidak kaya raya, tetapi keluarga yang sederhana. Akan tetapi saudaraku, kita tahu dalam kisah Alkitab, cerita Alkitab kita, Tuhan justru mengangkat hidup Daud. Tuhan meninggikan Daud menjadi raja atas bangsa yang begitu besar. Daud diangkat dan diurapi menjadi bangsa, menjadi raja di tengah-tengah bangsa Allah,
bangsa Israel. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Tuhan punya kuasa. Dia mengangkat Daud. Dia mengangkat dan menjadikannya menjadi seorang raja yang diurapi. Begitulah keistimewaan orang-orang yang hidup di dalam Kristus. Kita diangkat dari keterpurukan kita. Kita diangkat dari kubangan dosa. Kita diangkat dari hamba-hamba dosa menjadi hamba kebenaran. Kita diangkat dari debu dan lembah dosa menjadi pewaris kerajaan sorga. Tuhan rela mengorbankan anaknya, Tuhan Yesus Kristus, supaya kita diselamatkan. Rasul Paulus berkata dalam Roma 3 ayat 24, dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Setiap orang yang berkata dirinya orang Kristen, pengikut Kristus, kita bukan lagi hamba dosa. Kita bukan lagi hamba dunia ini, tetapi kita sudah menjadi hamba kebenaran. Kita diangkat menjadi anak-anak Allah. Akan tetapi sayang, masih banyak orang yang berkata dirinya Kristen. Masih banyak orang yang berkata dirinya percaya kepada Yesus Kristus, justru menyia-nyiakan kasih karunia itu sendiri. Justru masih menyia-nyiakan anugerah. Justru masih menyia-nyiakan berkat yang begitu besar yang dia terima dari Tuhan. Masih banyak orang yang berkata Kristen, hidup di dalam kubangan dosa. Padahal sesungguhnya ketika kita dibaptis, ketika kita mengaku iman kepercayaan kita, kita sudah diangkat, sudah dinyatakan sebagai ciptaan baru. Kita sudah diangkat menjadi anak-anak Kristus. Itu sebabnya saudaraku, Rasul Petrus berkata dalam 2 Petrus 2 ayat 22. Bagi setiap orang yang berkata dirinya orang Kristen tetapi masih kembali kepada kubangan dosa itu, Petrus jelas berkata, bagi mereka cocok apa yang dikatakan peribahasa yang benar ini. Anjing kembali lagi ke muntahnya dan babi yang mandi kembali lagi ke kubangannya. Di hari Minggu datang ke gereja bak malaikat yang alimnya tak tertandingi. Di hari Minggu datang beribadah, akan tetapi di hari-hari lainnya kembali berendam dalam kubangan dosa, kembali hidup dalam kuasa-kuasa kejahatan. Molo hari Minggu soina maulina rotu bagas joro mar minggu mar saor maredde markur alai holan sae minggui mulak muse mangulu di bagasan ngulu naso hinalomohon ni debata tung torop dope halak si songoni molo taingot satokin amang inang uju somasa COVID-10 sion tung torop do halak romar minggu ditikibo hita mar minggu di bagas joro ni debata marpungu di joroi torop do ruas ron mar minggu torop do ruas ro mar saor patu begehon edde puji-pujian markor alai laos torop do holan nakok padita marjamita laos piktor haluar. Padahal sesungguhnya melalui khotbah, melalui firman Tuhan, kita semakin disempurnakan untuk memahami arti dari ibadah itu sendiri. Torop do halak mapikir, torop do halak olo mangatusi molo jamitai
holan napasi kopon namai di permingguan. Khotbah itu hanya sebagai pelengkap. Apalagi jika dia melihat yang berkhotbah itu tidak dia sukai. Nasohina lomohon ni rohana perjamitai pitor hatop doibana haluar. Imana jojot masa. Imana jojot jupang adorang somasa pandemi virus corona di tonga-tonga ni pertibion. Hape sasi tongna. Justru marhite-hite jamitai dolam takas. Taboto pabua naung diain debatahi tagabe anak konna. Pabua naung dibuat hita haruar sian haholomon. Bahwa sesungguhnya kita telah diangkat keluar dari kegelapan itu. Keluar dari kubangan dosa itu. Supaya kita hidup di dalam firman Tuhan. Alani unang tungtoison pangajarion. Unang tungtoison akajamita. Alai hanguluhom mai di bagasan pardalanan ni ngulutta. Tahanguluhon. Tapa husor-husor di bagasan rohatta. Dungi marperbue mai di pardalanan ni ngulutta. Tuaka nahumaliyang. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Kristus Yesus. Dalam nats kita hari ini. Daud mempercayakan diri dan keluarganya kepada Allah. Itu sebabnya Daud tidak khawatir. Itu sebabnya Daud tidak begitu merasakan ketakutan. Walau banyak tantangan, banyak cobaan yang dia hadapi. Bahkan nyawanya sendiri pun dia pertaruhkan. Akan tetapi dia tidak khawatir, tidak takut. Dia justru berdoa dan bersyukur. Karena apa? Karena dia benar-benar mempercayakan kehidupannya. Mempercayakan hidup keluarganya hanya kepada Yahweh. Holan tu debata pergugu naso hatu dosani. Ido bahet didok ibana ditangyang nanak kining. Dalam ayat 26 hingga ayat 27 dia berkata, oleh sebab itu ya Tuhan, Engkaulah Allah dan telah menjanjikan perkara yang baik kepada hambamu. Kiranya Engkau sekarang berkenan memberkati keluarga hambamu ini, supaya tetap ada di hadapanmu untuk selama-lamanya. Di ayat 27 dikatakan, sebab apa yang Engkau berkati ya Tuhan, diberkati untuk selama-lamanya. Lalu pertanyaannya, bagaimanakah dengan kita saudaraku? Bagaimanakah dengan kehidupan saudara? Bagaimanakah dengan kehidupan keluargamu? Bagaimanakah kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan? Apakah kita sudah benar-benar percaya bahwa Allah berdaulat penuh atas kehidupan saudara? Sudahkah kita benar-benar percaya bahwa Yesus benar-benar berdaulat atas kehidupan kita? Sudahkah kita mampu berkata bahwa rancangan Tuhan akan terjadi dalam kehidupanku? Bahwa rancangan dan rencana Tuhan adalah rencana sukacita di dalam kehidupan keluargaku? Sudahkah kita mampu berkata seperti itu? Seandainya dan jikalau hal itu sudah benar-benar tertanam, terpatri di hati kita, kita berkata bahwa Tuhan berdaulat penuh atas kehidupan pribadiku, kehidupan keluargaku, kehidupan anak-anakku, maka rasa khawatir, rasa takut, rasa gentar itu akan jauh dari kehidupan kita. Dangadong behita na sayolo marungutungut. Dangadong behita na sayolo madok ali Tuhan na buhado on. Dangadong behita madok ali Tuhan sadi hari do. Karena kita yakin dan percaya bahwa rencana Tuhan akan digenapi. Rancangan Tuhan akan nyata di tengah-tengah kehidupan kita.
Hamua kadongan na hinaholongan di bagasan Kristus Yesus. Ditikyon marpunguhut marsaur hita di tongan di bagas tabi. Marsaur hita marpungu sahudulan ama ina dohot poparanna. Marsaur mamuji debata. Songon sada keluarga inti, keluarga Kristen, di mana persekutuan itu dihadiri oleh ayah, ibu, dan anak-anaknya. Bersama-sama percaya, memuji, memuliakan Tuhan. Kristen berarti pengikut Kristus. Meneladani ajaran-ajaran Kristus. Karena itu di situasi pandemi COVID-19 ini, kita bersekutu bersama sebagai keluarga Kristen yang harus setia akan ajaran Yesus. Saya percaya banyak kita rindu bersekutu di dalam gedung gereja. Sudedo ruas ni hurion nuaing masihol marpungu di tongan ni joroon. Akan tetapi saudaraku, justru pandemi virus corona ini mengajari kita. Pandemi virus corona yang melanda dunia saat ini mengingatkan kita bahwa rumah, tempat di mana kita tinggal, di mana kita bisa bersekutu, di mana nama Tuhan disuarakan, di mana nama Tuhan dipermuliakan, di sanalah Tuhan hadir. Itulah mezbah di mana persekutuan itu memuliakan nama Tuhan. Di tonga-tonga ni bagastai hita marsaur, di tonga-tonga ni bagasta, bahkan mungkin di dalam kamar kita bersekutu, di tempat kos kita bersekutu. Ingat, itu menjadi mezbah bagi Tuhan ketika nama Tuhan dipermuliakan. Ido joro ni debata, ido inganan haroan ni debata. Molo marpungu dua manang tolu halak majou goar hunina. Rodo au di tonga-tonga nasida. Ketika ayah, ibu, dan anak-anaknya berkumpul, bersekutu, memuji, memanggil Tuhan. Itulah mezbah kita untuk memuji, memuliakan Dia. Keadaan ini justru mengajarkan kita, mengajarkan banyak hal kepada setiap pribadi, kepada setiap keluarga, kepada semua anggota jemaat. Diingatkan bahwa hal yang harus kita terapkan nantinya, hal yang harus kita pegang teguh nantinya setelah pandemi virus corona ini berlalu, setelah pandemi ini berakhir, mari senantiasa tetap serius berdoa, bersekutu di tengah-tengah kehidupan kita. Mungkin jika selama ini saudaraku agak sedikit jarang beribadah, jika selama ini saudara hanya datang beribadah ke gereja sekali setahun, holan hari Natal, manang holan tikiter naing terdidi anak kota manang melua. Selepas pandemi ini, mari jangan kendorkan semangatmu memuji Tuhan. Ikon lam ringgas mahitaro memuji pasangap debata. Molo salilingon adorang somasa nama saud di tonga-tonga ni portibion. Molo rohita tu gereja, saya markor mulak. Manang holan lau marjamita haluar hita turuk kita sian tangga ni gerejaon haluar hita tu luar. Har-hari maaka pangalaho si songoni. Har-hari ma bakko-bakko si songoni. Mari tanggalkan itu. Mari buang itu. Hilangkan itu. Setelah virus pandemi ini selesai. Marluba mahita mangeahi akana denggan. Marluba mahita mangulahon lomoni rohani debata. Unang be. Masa akka pangalaho si songoni. Dipaingot hitan waing. Supaya kita semakin menyadari
supaya kita semakin tahu bahwa segala sesuatu yang ada di muka bumi ini semuanya tak ada yang abadi. Pandemi virus corona mengajarkan kita bahwa harta, kuasa dan jabatan yang ada pada kita semua itu hampa. Parsatok kinat doi. Tidak ada yang bisa menyelamatkan kita pribadi lepas pribadi. Mau sebanyak apapun harta kita, mau setinggi apapun jabatan kita, mau selebar dan sekuat apapun kekuatan kita, kuasa kita, tidak ada yang mampu melepaskan kita. Hanya darah Yesus. Hanya Yesus tempat kita mengadu. Hanya Yesus yang mampu menyelamatkan kita. Asamar hite minggu sadariona manginang. Dipaingot hita toktong pasangapot debata di saluhut gulmit ningoluta. Marhite-hite minggu rogate sadarion. Namar lapatan martangiang. Dohot jamita sadarion topik minggu di HKBP sadarion madok doa ucapan syukur. Tangiang madok mauliate tu debata. Molo masa pena masa on waing di tonga-tonga ni portibion. Jika pandemi virus corona ini melanda dunia ini, membuat kita terpuruk, tetapi kita diingatkan senantiasa bersyukur. Mungkin akan muncul pertanyaan, bagaimana kita bersyukur di tengah-tengah situasi ini? Katakan Bapak, Ibu dan saudaraku, mungkin selama ini kita beribadah bersama, sama-sama duduk Bapak, Ibu dan anak-anaknya. Kalau kita ingat 2 tahun yang lalu ada ibadah keluarga dengan topik itu dari kitab Josua. Ganup hari Minggu perjulu di ganup bulan di patu pado raphudul amatta inatta dohotianak konna di joro ni debata. Dang pola adong kordisi alai raphudul mamamuji debata. Mungkin itu hanya situasi-situasi yang memaksa kita, yang menyuruh kita dengan aturan-aturan yang ada. Akan tetapi saat ini bukan aturan yang menyuruh kita, tetapi kerinduan. Sihol ni roha marsaur mamuji debata. Ikon raphudul hita di tongani bagasta. Mamuji pasangap debata. Menghadirkan kerajaan Tuhan hadir di tengah-tengah rumah kita masing-masing. Saudaraku, kita sebagai anak-anak Tuhan, kita mengingat yang tertulis dalam Injil Lukas pasal 1 ayat 27. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Dang adong naso terpatu pada bata. Tuhan pasti sanggup melegalannya. Tuhan pasti membawa kita keluar dari segala persoalan hidup ini. Tuhan pasti akan membawa kita keluar kepada sebuah sukacita. Keluar dari virus corona yang mewabah di dunia ini. Tuhan pasti sanggup memulihkan kita semuanya. Paluon nadohita, molo tung tok tok kita, marhapor seaon, marhapibana. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Kristus Yesus, saya hanya mau menegarkan ingatan kita. Kalau kita mengikuti ibadah minggu yang lalu, mungkin masih segar di ingatan kita khotbah Amang Pendeta Abednego Sirait. Beliau mengatakan, I believe we shall overcome someday. Saya percaya suatu hari nanti kita akan melewati semua ini. Saya percaya kita akan dimenangkan atas persoalan-persoalan ini. Saya percaya kita akan diangkat dan dimenangkan dari setiap pergumulan kehidupan ini. Saya percaya dunia ini akan dibebaskan dari pergumulan-pergumulan yang terjadi saat ini. Dan suatu saat nanti
Semua orang akan berkata, sebagaimana Hank Williams pernah bernyanyi, dia mengatakan, I saw the light. Terpujilah Tuhan, sebab saya sudah melihat cahaya terang. Tidak ada lagi kegelapan. Saya akan berjalan senantiasa dalam terang Kristus. Kalau kita gabungkan khotbah Hamang Pendeta minggu yang lalu, I believe we shall overcome someday. I saw the light in the Jesus. Saya percaya semua ini akan kita lewati, dan saya yakin dan berkata, terpujilah Tuhan yang telah membawa saya melewati kegelapan, dan saya melihat sinar terang di dalam Kristus Yesus. Saudara-saudaraku yang terkasih, firman Tuhan hari ini mau mengingatkan kita bagaimana orang Kristen, pengikut Kristus harus melakukan kebaikan, harus senantiasa hidup dalam kesetiaan. Seorang bijak berkata, tuliskanlah setiap perbuatan salah dari saudaramu di atas pasir. Ketika datang angin, semua itu akan terhapuskan. Dan tuliskanlah setiap perbuatan baik saudaramu di atas batu, sehingga sukacita senantiasa kamu rasakan. Lalu kita sendengkan ungkapan itu dengan Injil Matius pasal 5 ayat 16. Dikatakan, demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik, memuliakan Bapamu yang di surga. Orang Kristen, pengikut Kristus, orang-orang yang percaya harus melakukan perbuatan baik, harus melakukan setiap perbuatan yang baik di tengah-tengah kehidupannya, harus meneladani hidup Yesus, harus melakukan firman Tuhan. Dan ingat, ayat 23 berkata, apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Setiap perbuatan baik yang kita lakukan kepada siapapun, kapanpun, dimanapun, adalah sebagai bentuk ucapan syukur kita kepada Tuhan. Unang molo taulahon na denggan ikon botoon ni ganu palak. Unang molo taulahon na denggan ikon gabe si pabuah-buah ni daong. Halak si uton Yesus ketika dia melakukan perbuatan baik, dia melakukannya sebagai bentuk ucapan syukur kepada Tuhan. Dan asa gabe ikon si hormatan ni halak ibana. Puji syukur kepada Tuhan. Jemaat HKBP Kebun Jeruk selalu berlomba-lomba memberikan yang terbaik. Marluba-luba patupahon nau muli di tonga-tonga ni perdalanan ni nguluna. Tarida doi sian habur jota pasahaton pelean minggu, pelean tahun, dohot ucapan suang songoni habur jota mangurupi tim tangga bencana di tonga-tonga ni huriat tahun. Marluba-luba hiton. Dada asa ikon dihormati halak kita daun. Dada asa ikon dipuji-puji halak kita daun. Tetapi semua lakukan sebagai bentuk ucapan syukur kita kepada Tuhan. Kita tidak membutuhkan dan mengharapkan penghargaan. Dan rikoti. Dan pola ikon asa dipuji halak kita. Molo di hatan itu hatta di dok. Nanilehon ni tangan siamun dang botoon ni tangan si habirang. Molo tapasahat. Akan naulina denggan taula naulina denggan di tonga-tonga ni ngoluton. Bukan mengharapkan puji-pujian dari orang lain. Dang songonibe tingkat ni hapor seota. Karena kita bukan lagi Kristen susu. Tetapi kita Kristen keras
yang sudah dibekali dengan firman Tuhan di tonga-tonga ni nguluta. Hamuna manami nanami hina holongan di bagasan Kristus. Kita diingatkan dalam minggu rogate ini untuk senantiasa berdoa. Doa adalah sarana komunikasi kita dengan Tuhan. Doa merupakan penghubung kita dengan Tuhan. Dan lewat doa kita berbicara, kita menyampaikan segala keluh kesah, kita menyampaikan permohonan kita kepada Tuhan, kita menyampaikan semua kerinduan kita kepada Tuhan. Martangiang di bagasan bulus ni roha, martangiang di bagasan hasitongan, di bagasan haporseaon. Idona pinatupani Raja Daud di bagasan turpuk sadarion. Di doa pribadi kita kepada Tuhan, mari kita sama-sama berseru menyampaikan permohonan kita kepada Tuhan. Karena dalam doa kuasa Tuhan akan nyata dalam kehidupan kita. Ketika kita setia berseru kepada Tuhan, ketika kita setia menyampaikan kehidupan kita kepada Tuhan, maka sukacita, keberhasilan akan kita gapai. Tetapi ketika kita tidak setia kepada Tuhan, maka kegagalan demi kegagalan yang akan kita alami. Karena itu saudaraku, dalam minggu rogate ini, melalui ibadah kita ini, kita diingatkan supaya melakukan restorasi, mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh di tengah-tengah kehidupan kita. Mencari Tuhan dengan segenap hati dan berdoa. Maka Tuhan akan memulihkan dan memberkati kehidupan kita. Kalau Joshua melakukan restorasi, memproklamirkan di tengah-tengah banyak orang saat itu, dia berkata, "Molo au dohotong aku sajawi kon Jehovah do oluan nami." Setiap pribadi mari berkata, "Molo au ikon Jehovah do olu aku. Ikon Jehovah do pujiokku, ikon do sisobauku." Karena itu saudaraku, marilah datang kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Marilah datang kepada Tuhan dengan ucapan syukur dan berharaplah senantiasa akan kuasanya. Percayalah, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Berdoalah dengan penuh ketulusan. Tuhan akan meluputkan kehidupanmu. Tuhan akan meluputkan keluargamu. Tuhan akan menjawab setiap permohonanmu seturut dengan kehendaknya. Jangan lupa, ketika kita berdoa, katakan, "Jadilah kehendakmu." Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita berdoa. Puji syukur, terima kasih Bapa di sorga, untuk kehidupan yang Tuhan anugerahkan di tengah-tengah kehidupan kami. Tuhan berikan kami sukacita. Tuhan berikan kami nafas kehidupan. Dan Tuhan berikan kami kesempatan untuk bersekutu, memuji, memuliakan nama-Mu. Berseru, memanggil nama-Mu. Tuhan izinkan, berikan kami kesempatan menjadikan rumah kami menjadi mezbah, altar pujian bagi nama-Mu. Berkatilah setiap anggota jemaat-Mu. Berkatilah setiap pribadi yang telah mendengarkan firman-Mu. Dan janganlah kiranya kami hanya pendengar akan firman-Mu, tetapi jadikanlah firman itu berakar, bertumbuh dan berbuah dalam hati kami, sehingga kami menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Pasu-pasu hami saluhutna Tuhan. Ramo tihami doi. Jalahu pagong kopok kami magulmit ningulu nami holan tutangan para siami. Asahoma na marhuraja marhuaso diganup ngulu nami.
Pasu-pasu mangulu nami, ruas ni huriam, siada danak na met-met sahat rodi na magudang dohot naung lansia. Homa nama masu-masu mga ramoti na sida, dongani na sida. Apehon tangamu naguk pasu-pasui, asa marhite-hite ngulu nami sa luhut na. Lam marbungaran guarmu di tonga-tonga ni Portibion. Paingot hamitok bahwasannya semua ini akan berlalu. Bahwa Tuhan akan membawa kami ke dalam sukacita, ke dalam kehidupan yang dipenuhi sukacita. Biarlah kiranya kuasa dan nama Tuhan dipermuliakan di tengah-tengah dunia ini. Berkati anggota jemaatmu, jemaat yang baru masuk di HKBP Kebun Jeruk. Biarlah mereka menjadi jemaat yang baik, jemaat yang senantiasa takut akan Tuhan, jemaat yang benar-benar bertumbuh dan menjadi sukacita di tengah-tengah dunia ini. Pasu-pasu akada danak na sorang, na pinalumihommu di ganup keluarga. Sian hodoi Tuhan di jalo nasida. Hupa lumehok kami, hupa gonggopok kami ma, yanakon nami iholan tutangan para siami. Asa homa nama masu-masu. Pasu-pasu akan atorasna. Pargugui sailam tabay gugu. Asa margugu na sida marmudu-mudu yanakon na pinasahatmi. Pasu-pasu akarwasmu na marulang tahun hatutubu di bagasan mingguon. Suang songoni ulang tahun pardongan saripeon. Sailam tabay malas niroha di ngulu na sida. Paingot na sida toktong. Pabua dihaholongi hodo na sida Tuhan marhite-hite gajang ni umuri. Jala dihiripodo ale Tuhan asa marngulu na sida di tonga-tonga ni Portibion. Tuhoma ho pasahat hami na sida. Asa toddim di porbadiema mangaramo. Pasu-pasu ale Tuhan bangso namion. Pasu-pasu pamaretta nami. Pasu-pasu akatim medis dokter perawat dohot sudena mangula di rumah sakit. Asa margugo na sida. Mangalo. Parsahiton na masa nuaing topu di tonga-tonga ni Portibion. Asa tumibuhar hari. Mago isian Portibion. Asa marlas ni roha hami muse marpungu mamuji pasangap guarmu. Di tonga ni Bagas Jorom. Asiroham Tuhan. Sai tabaam muda kapasu-pasu di ngulu nami. Lehonommu di hami pos ni roha. Asa makiri pami toktong. Dia kanauli na denggan naikon parsauli honon nami siakko. Akenakon nami dari parsikolaan. Lehon bisuk hapistaran. Na di parkarejoan. Lehon dinasida katibbo ni pangkat. Asa gabiak kajolma. Na toktong mabiar midaho di tonga-tonga ni Portibion. Ruas ni huriam na tongon mulak nuaing tubo na pasugit ala ni namasa na niadupan na sida homa na mga ramoti na sida na madongani na sida di pardalanan. Asa di bagasan hiras ni pamatang hiras ni toddi buy di bereng na sida bakke ni natoras na sida gabe parmulia guarmu. Ali Tuhan saluhut na gulmit ni ngulu namion hupagong gopok kami matuho. Pasu-pasu ali Tuhan. Tim multimedia online HKBP Kebun Jeruk. Pasu-pasu na sida. Kameramen. Namar hadomuan tu si. Sound system. Sude mata he Tuhan. Na mga lihon gugu dohot pikiran na. Asa diula na si. Ho Bartolomo ni Roham. Asa marhite-hite pakobasyon na sidai. Marsangap marmulia maguarmu di tonga-tonga ni Portibion. Wakana posom. Sude situa. Padita. Napi na ojakmu di huriamon. Asa margugo na sida mangula pari. Asa marhite-hite pakobasyon nami. Marsangap marmulia maho. Jala lam tutorop na mahalak. Di pasangap po. Mau liate madiho Tuhan. Jalo uloy tangihom ma, tangiang sobba pangiduan elehelek nami. Di bagasan guar ni anakmu Tuhan, Yesus Kristus Tuhan nami. Saisau malomo ni roham di ngulu nami. Amen.
Kita sambut firman Tuhan, kita bernyanyi dari buku nyanyian nomor 754 ayat 2 dan ayat 5 sambil kita menyerahkan persembahan kedua. Damai sejahtera ada di hatiku, di hatiku, di hatiku. Damai sejahtera ada di hatiku, selalu di hatiku. Bersukacita di dalam Tuhan, kasih Tuhan selalu bersamaku. Bersukacita di dalam Tuhan, kasih Tuhan selalu bersamaku. Malas ni rohan au dinggolukon, dinggolukon, dinggolukon. Malas ni rohan Los rimeta dong jong. au dinggolukon. Tokong dingohakon mauliate golas ni roha maringan holong ni Tuhan dia mauliate golas ni roha maringan holong ni Tuhan dia. Di bagasan serep dohot uduk ni roha pasahat mapilian nata papungot tuado pan debata martangi yang mahita ali debata amanami na di banua gijang hodo haroroan ni saluhut sileh lehon na denggan dohot nasa ulibasa na mauliutus hupasahat hami masian na nilehom mi tuhami pilian nami tuho say jalo maiga be uap na husus di jolom pasu-pasu mai jalaram sahupar hasyak kami pilianon pati bulhon harajaummu di tonga-tonga ni huriam dohot di portibion. Buhay marohanami marhite-hite tordim. Asalam hutad dahami gudang silehon lehom mi tuhami. Asalam girgir hami madok mauliate tu. Marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Nasana nilehon Alia manami nadiban wagijang, say pinorbadia maguarmu, say Roma harajaum, say saut malomo ni roham di banua tongaon songon nadiban wagijang, lehom matuhami sadarion hanguluan siapari, sesama dosa nami, songon panesa nami di dosa ni dongan namar dosa tuhami, unang hami tugihon tu pangujunan, palua mahami sian pangago. Ay ho di pasu-pasu jala diramoti Tuhan debata maho
Disodakon Tuhan debatama buhina tuho, jala asima rohana midaho. Didopakon Tuhan debatama buhina tuho, jala di pasaorhom ma, damena tutodim. Amin. Horas marihita saluhutna. Selamat hari Minggu.